Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 21, teksnya ayat 1 sampai 8 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Setelah penghakiman, semua orang yang diselamatkan akan diam di dalam kota Yerusalem yang baru. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 8. Allah berkata, "Aku menjadikan segala sesuatu baru, dan orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya akan dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api." Kesimpulan hari ini, setelah penghakiman baru, terbuka langit yang baru dan bumi yang baru. Semua orang yang diselamatkan akan diam di dalam kota Yerusalem yang baru. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau latih tangis, atau duka cita. Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Aku menjadikan segala sesuatu baru." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta akan dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Inilah kematian kedua. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau latap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Allah pencipta dunia. Dia sudah menciptakan yang baru, dan yang lamanya sudah berlalu. Kedua, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan juga berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Ajaran tentang manusianya, pertama, langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kedua, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan akan menjadi anaknya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, demikiannya akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belelang. Inilah kematian yang kedua. Jadi aplikasi hari ini, pertama, percaya bahwa Tuhan akan menjadi Allah kita, dan ia akan memberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Namun pentingnya begitu, kita harus merasa haus. Ya, kalau orang merasa haus, merekanya cerita itu memberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan itu menjadi berita sukacitanya. Tetapi tidak haus, itu ya sia-sianya. Maksudnya apa ya? Semua orang di dunia ini sudah haus. Tetapi sungguh merasa haus atau tidak, inilah penting. Yang sudah merasa hausnya itu sehat secara rohani, dan mereka bisa menerima anugerahnya, kasih karunia Tuhan yang mata air kehidupan itu. Mereka lah itu. Kedua, merasa haus tentang kebenaran, keadilan, kerajaan surga, bukan merasa haus tentang kuasa duniawi, hawa nafsu. Sehingga kita harus merasa haus tentang Allah sajanya, kebenaran sajanya, keadilan sajanya, kerajaan surga sajanya. Ketiga, siap dengan berhias perbuatan baik, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami itu yaitu anak domba. Akhirnya PR praktek hari ini memberitakan firman tentang air kehidupan lebih kepada dua orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka tahu bahwa
haus secara rohani dan haus tentang kebenaran keadilan. Kemudian mengajak mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai air kehidupan. Mereka kalau menerima, mereka juga akan menjadi anak Allah dan saudara seiman. Dan inilah kewajiban kita, orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.